Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilhari Permana dengan NIM 2401020019. Ini saya mendemonstrasikan proyek praktikum perancangan web saya, di mana saya membuat website e-commerce. Ini websitenya terbagi dua untuk tampilan sebagai pembeli dan tampilan sebagai admin. Di sini pada bagian pembeli hanya bisa mengakses katalog, keranjang, dan pesanan saya. Namun admin bisa mengakses seperti produk, dashboard, kemudian riwayat pesanan, riwayat penerima pesanan, dan sebagainya. Di sini di sini pengguna ketika masuk ke dalam pengguna biasa ya, ini masuk ke dalam website ini atau pembeli, ketika masuk di website ini langsung ditampilkan halaman katalog. Dan di sini keranjang. Keranjang itu apa? Ketika pengguna menambahkan keranjang, masuk ke keranjang. Bisa ditambahkan, dikurangkan, dihapus. Atau CRUD. Di sini tampilan pesanan pengguna saat ini. Mana jika nanti di sini berhasil dan melakukan pembayaran, akan tampil di sini dan ada statusnya. Di mana harus diterima terlebih dahulu oleh admin. Kenapa sesimpel ini? Karena eh, website ini saya buat untuk membantu saya berjualan di game, di mana saya ada membuka toko game Roblox. Nah, website ini semoga bisa membantu saya memperlancar transaksi. Karena biasanya saya hanya transaksinya melewati chat. Dan itu lumayan susah jika pesanan terlalu banyak. Nah, ini kita beri contoh jika pengguna menambahkan ke keranjang. Di sini stoknya 6. Ketika kita masukkan nama, misalkan nama ini nih harus nama in-game Roblox-nya ya. Dan catatan pesanan kita beri contoh mau yang ukuran gede. Ukuran paling gede, Bang. Nah, sini metode pembayaran hanya bisa kris karena saya sudah membuat kris transaksi di toko ini. Ketika bayar dan kris, nah di sini pengguna scan. Saya contoh scan. Sudah scan bisa disilang. Ini masuk ke pesanan. Di sini statusnya masih menunggu konfirmasi. Nah, di sini kalau sebagai pembeli hanya seperti ini. Ini menunggu konfirmasinya juga belum pasti kapan dikonfirmasi, tergantung adminnya konfirmasi kapan. Jadi, ini admin bisa login. Nah, sini dapat ditampilkan dashboardnya di mana total pendapatan berapa, total pesanan, produk aktif, stok menipis. Di sini stok menipis itu dihitung jika produk lebih kecil dari sama dengan 5 unit. Kemudian di sini ada produk. Nah, produk tadi itu bisa kita di katalog tadi hanya ada elephant pet atau peliharaan elephant. Ini bisa kita edit misalkan mau menambahkan stok, mengubah harga. Jika mengubah harga di sini di dalam keranjang pembeli tadi itu nggak akan berubah, di dalam pesanan tadi nggak akan berubah, jadi harganya tetap sama. Tidak ada tampilan baik, ini deskripsi dari katalognya ya, bukan yang deskripsi diminta sama pembeli tadi. Kemudian di sini juga bisa tambah produk, misalkan saya mau menambahkan atau burung merak pet, kategorinya pet. Kenapa di sini rata-rata nama produknya itu bahasa Inggris? Karena dalam gamenya itu namanya bahasa Inggris, jadi saya mengikuti dalam gamenya. Rata-rata pemain di dalam game ini, game Roblox bernama Grow Garden ini, itu sudah menguasai bahasa Inggris kurang lebih dari anak kecil yang bermain sampai dewasa. Ini harganya bisa saya buat kayak 300. Stok awalnya 3 aja karena kalau ditanya jujur game pet ini lumayan mahal. Kurang lebih harganya 1 juta lebih. Namun udah inflasi. Kemudian di sini Giant Pet. Tadi Big Pet, kalau ini Giant Pet. Giant Pet ini lumayan mahal. Fun Pack kan dan ditambahkan. Nanti jika keluar dari dashboard admin di tampilan pembeli itu langsung kelihatan katalog. Katalognya langsung nambah satu. Kemudian di stok ini bisa nambah juga. Ini jika kurang update nanti bisa di refresh. Ini kita bisa melihat detail. Seperti tadi, pengguna Will Ili itu menunggu konfirmasi dan ini contohnya hari-hari sebelumnya. Itu masih tersimpan ini riwayat
pesanan. Ini kayak dibatalkan, dibatalkan, ini selesai. Selesai itu jika ditekan konfirmasi. Tapi jika ditekan batal, akan langsung dibatalkan. Jadi konfirmasi, ini harus dicek terlebih dahulu. Kemudian transaksinya di mana? Itu pertanyaannya. Transaksinya itu dilakukan di dalam game. Tadi pengguna menulis nama penggunanya, nama game, nama akun Roblox-nya, di mana akunnya will_ili. Ini penjual akan nge-DM pengguna itu. Baik, langsung di DM. Jadi bisa transaksi langsung di dalam game. Ini untuk penjual bisa menekan selesai itu setelah melakukan transaksi atau sebelum juga bisa. Kemudian di laporan ini, di sini bisa melihat pendapatan per hari, kategori produk. Kemudian di sini detail transaksi, lebih detail pembayarannya QRIS dan sebagainya. Total pendapatan 20.000, jumlah transaksi 2, dan rata-rata transaksi 10.000 karena harga yang saya cetakkan relevan dari percobaan saya sebelumnya itu 10.000 semua. Dan produk yang terjual baru 2. Di jumlah transaksi 2 karena produk yang terjual baru 2. Karena saya ketika melakukan percobaan itu satu kali pembelian, satu kali pembelian. Ini bisa ekspor CSV. Jadi saya menekan, oke, saya buka. Maaf, saya lagi ada ID pelanggannya siapa, dan di sini totalnya, terus pembayarannya lewat kris, dan kemudian statusnya komplit atau enggak, dan tanggalnya. Cukup segini aja. Namun sebelum itu saya kembali dulu ke dashboard pembeli. Ini Peacock Pet itu udah berada di katalog, dan tadi jika ingat sebelumnya Elephant Pet itu stoknya 6, namun sekarang sudah berubah jadi 5 karena udah melakukan pesanan dan itu selesai. Dan gimana saya bisa memberi email dan password itu, apakah itu random dan sebagainya? Enggak. Di sini saya menggunakan Firebase. Jadi di authentication, di sini saya menambah user. Saya mengaktifkan authentication terlebih dahulu, maaf. Kemudian saya menambahkan user. Di sini email user yaitu admin@gmail.com, dan untuk passwordnya itu tidak ditampilkan untuk di sini. Kemudian eh, data-data keranjang, misalnya katalog, pembelian dan sebagainya itu berada di mana? Itu di Firestore. Jadi pembelian di sini tercatat, beli kapan, kemudian note-nya, sebagainya. Saja demonstrasi website saya. Oh ya, sebelumnya, kenapa di sini nama tokonya Martinez? Kenapa di sini nama tokonya Martinez Store? Karena Martinez Store itu eh, website, maaf, itu nama toko saya di Telegram. Dan kenapa tampilannya warna biru gelap seperti ini? Ini karena rata-rata pelanggan saya dan saya juga berjualan tuh di Telegram dulunya. Jadi biar menyesuaikan mereka, aka saya dan kawan saya, maaf, saya dan pelanggan saya, karena mereka terbiasa dengan tampilan biru gelap untuk Telegram. Sebenarnya bisa mode terang tapi rata-rata mode gelap. Jadi ini biar bisa menyesuaikan saja sih. Baik. Eh, oh ya, dan untuk admin itu hanya saya. Jadi penjualnya hanya saya. Namun jika misalkan saya mungkin ke depannya ada teman yang mau bantuin berjualan dan sebagainya, saya akan menambahkan dia sebagai admin, memberi dia akun dan membantu saya berjualan di sini. Karena sebelumnya juga saya pernah berjualan dengan teman saya 3 orang, dan itu lumayan cukup lama. Dan sebelumnya website ini hanya menggunakan HTML, CSS, dan JS, dan ada Firebase untuk menyimpan data. Sekian demonstrasi web e-commerce saya untuk mata kuliah praktikum perancangan web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.